Halo Bola Sporter, kembali lagi bersama saya Bagas dan juga di samping saya ada Saya Meta di channel bolasport.com. Kali ini kita akan berada di program Kubis ya, Kupas Habis. Kita akan coba mengobrol lagi soal Rans Cilegon FC yang kemarin sudah berganti nama menjadi Rans Nusantara FC. Ya benar nih. Kita mulai dari ini dulu deh. Kenapa Rans Cilegon FC itu berganti nama jadi Rans Nusantara FC? Apakah ini berhubungan dengan kata Nusantara yang kebelakangan ini tuh tren ya, karena ada ibu kota baru ya, rencananya juga Nusantara. Apakah terinspirasi seperti itu? Gimana guys? Enggak, sebenarnya kan ini adalah memang awalnya Rans sendiri dibeli memang pengennya menggunakan langsung nama Rans FC ya, karena sebelumnya mengakuisisi Cilegon United dan mereka untuk setahun pertama menggunakan nama Rans Cilegon FC, dan kemudian untuk baru disahkan kemarin ya di Kongres Biasa PSSI itu tanggal 30 Mei 2022. Setelah 1 tahun menggunakan Rans Cilegon FC, maka berubah namanya menjadi Rans Nusantara FC. Tapi pertanyaannya juga, kenapa nggak menghilangkan saja Cilegonnya, jadi Rans FC doang ya, tapi menggunakan Nusantara. Itu ya bisa jadi ada kaitannya juga mungkin ya, karena kata Nusantara kan sedang ramai diperbincangkan juga. Jadi salah satu ibu kota ya, calon ibu kota yang ada di Kalimantan Timur akan berganti nama menjadi Nusantara, itu juga bisa jadi mempengaruhi keputusan dari Rans untuk mengubah nama menjadi Rans Nusantara FC. Oke, itu kan kita ini ya kayak istilahnya opini-opini kayak duga-dugaan gitu ya alasannya kenapa. Nah kalau saya ini ya baca-baca kemarin, si Darius Sinathrya itu kan menjadi salah satu pejabatnya di Rans, COO ya, COO-nya itu kayak bilang alasannya itu biar kayak dicintai seluruh Indonesia gitu loh. Maksudnya kan fansnya sang pemilik Raffi Ahmad kan nggak hanya misal di Cilegon aja, misal nggak di Jakarta aja, misal kan Raffi Ahmad tuh kan sosok public figure yang terkenal ya, di seluruh Indonesia pun tahu dan fansnya pasti banyak. Mungkin mereka ingin mengakomodir para fansnya Raffi Ahmad di seluruh Indonesia dengan nama Nusantara, kan mewakili ya seluruh Indonesia, seperti itu sih. Masuk akal sih ya, apa yang dikatakan Darius juga kan gitu. Dia juga mencari supporter baru, nggak cuma mungkin awalnya di Cilegon. Tapi dengan perubahan nama Rans Nusantara ini bisa jadi mereka akan memperluas jangkauan supporternya di seluruh Indonesia bahkan. Tapi menariknya dari pernyataan Darius itu, dia juga tetap ingin dikenal sebagai representasi dari Banten. Seperti kita tahu kan, Cilegon dulu punya Cilegon United, terus kemudian diambil alih oleh Rans jadi Rans Nusantara FC, tapi mereka tetap ingin merepresentasikan sebagai perwakilan dari Banten, seperti itu. Sebenarnya kalau misal kita bicara ekspansi supporter itu dalam sepak bola modern itu sangat wajar ya. Maksudnya sekarang kan nggak perlu kayak dari klub ini harus pendukungnya daerah ini gitu kan. Sedangkan kalau di luar negeri pun misal Liga Inggris kan udah mendunia banget ya. Contohnya Liga Inggris kan supporternya ada di belahan dunia manapun gitu. Sebenarnya kayak ini bagus sih, maksudnya salah satu klub yang kayak visioner deh ya. Kayak mungkin langkah baru ya untuk klub Indonesia. Jadi apa yang dilakukan Rans ini mungkin meniru klub-klub luar negeri juga. Jadi nggak cuma satu daerah saja yang sebagai basis supporter mereka, ada juga beberapa daerah-daerah lain mungkin yang akan digapai, dan bisa jadi supporter-supporternya akan muncul dari daerah-daerah sana. Dan menurut saya Rans Cilegon ini kayaknya cukup peka dengan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Ya. Terus apalagi nih dari Rans Cilegon FC setelah pergantian nama? Mungkin kita bahas soal ini ya, transfer dulu ya. Seperti video kita yang terakhir kan ada beberapa pemain-pemain baru yang
didatangkan oleh Rans. Ini saya merekap beberapa pemain, sudah ada beberapa pemain ya, bahkan lebih dari 10. Ada Adi Setiawan, Hilman Syah, Wawan Hendrawan, Arthur Bonai, Arif Satria, Meru Kimura, Edo Febriansah, Sandi Sute, Herwin Tri Saputra, Septian Bagaskara, David Lali, dan 2 pemain asing. Sementara ini ada Kodai Lida dari Jepang, ini berposisi sebagai gelandang. Terus ada Victor Salinas dari Brazil, berposisi sebagai bek tengah. Dan tambahan ya, dari 2 pemain asing ini tuh baru debutan di Liga Indonesia. Seperti itu. Dan si Kodai itu sebelumnya pernah bermain di Liga 2 Amerika Serikat, sementara yang Victor Salinas itu pernah bermain di Liga 2 Brasil, tapi klubnya terdegradasi gitu. Dia cukup berpengalaman ya, usianya 30 tahun, tingginya 189 cm. Jadi dia sering malang melintang lah di kompetisi kasta kedua Brasil. Nah, sejauh ini kan Rans juga tengah bersiap nih untuk Liga 1 musim depan. Jadi saat ini dia sedang menggelar training center ya di Yogyakarta. Betul. Dan sebelumnya juga dia punya beberapa kali laga uji coba nih. Saya juga merekap, mereka udah 5 kali uji coba melawan tim-tim lokal ya, walaupun belum melawan tim-tim profesional. Ada yang pertama mereka menang 14-0 melawan tim asal Serang, Nathan Lebak FC. Terus kemudian mereka menang juga 4-0 lawan AM Alpha. Kemudian Rans menang 3-1 lawan tim gabungan pemain asing dari Afrika. Lalu Rans juga mencatatkan kemenangan 6-2 atas klub lokal Tangerang. Ini nggak disebutkan juga ya klubnya. Terus kemudian yang terakhir Rans menang 1-0 atas PS Angkatan Udara. Oke, berarti Jadi, ini udah 100% kemenangan di 5 laga uji coba terakhir. Berarti ini kan lawannya kan masih istilahnya mungkin di bawah Rans ya. Nanti bakal kelihatan kekuatan Rans tuh di ini kalau dia main di turnamen pramusim ya. Melawan kayak Borneo FC, Persija. Oke, di grup B ya. Di grup B Madura gitu, turnamen pramusim. Nah, sementara kekuatannya kan juga belum penuh nih guys, masih ada 2 pemain asing lagi nih. Ya kan? Dan kabarnya juga di training center Yogyakarta mereka juga akan melakukan uji coba, melatih tanding lah dengan mungkin dengan salah satu klub lokal atau dengan klub Liga 2 atau Liga 3, kita belum tahu juga. Kita bawah dulu, misalnya dari Liga 3, Liga 2. Nah, kemudian mereka perlahan bertahap nih untuk ke Liga 2, menjajal kekuatan salah satunya, lalu bertahap naik ke Liga 1. Jadi memang mungkin ini satu hal yang bagus juga ya untuk mengetes pemain juga. Jadi mengetes pemain baru dari Rans Nusantara. Sebenarnya pemain yang direkrut Rans ini sebenarnya yang lokal pun juga sudah pernah memperkuat klub-klub Liga 1 udah malang melintang lah kayak gitu. Bahkan ada Edo Febriansah yang dipanggil Sintayong gitu kan. Ya menurut saya sih oke lah untuk bersaing nantinya gitu. Oke. Tapi yang jadi perhatian wartawan ya mungkin ya untuk sementara ini, jadi Rans Cilegon ini belum memiliki situs resmi. Ya, mungkin sejauh ini sih. Ya, sejauh ini belum memiliki situs resmi. Jadi wartawan nih, terutama kita nih ya, teman-teman bola sport itu tidak ada rilis yang dikirim ya. Biasanya langsung ke Instagramnya doang. Nah, mungkin untuk teman-teman Rans Nusantara ya, mungkin untuk bisa membuat situs resmi lah, untuk agar dia bisa merilis kabar-kabar terbaru, ada tempatnya gitu. Tapi mungkin ini pendekatannya beda nih kalau Rans nih. Kan lebih kenceng di sosmed kayak Instagram, YouTube. Ya kita tahu sendiri untuk mengengage supporter sih atau fans tuh lebih dekat ke ya Instagram, YouTube seperti itu sih. Ya mungkin bisa sih dipertimbangkan. Ya mungkin ya bisa jadi ada ini ya pandangan lain dari Rans Nusantara sendiri. Dia lebih mengedepankan Instagram
Terus sebenarnya Instagram doang nih sama YouTube ya. Dan Twitter juga mereka belum memiliki yang resmi. Tapi emang Instagram sama YouTube tuh emang dua platform yang paling menurut saya paling dekat dengan generasi sekarang. Ya. Seperti itu. Ya mungkin ya berarti mungkin dari Rans untuk awalnya ingin mengejar itu dulu ya mungkin ya, mendapat engagement dari Instagram maupun YouTube yang sudah. Tapi menarik sih sejauh ini saya lihat-lihat konten-kontennya. Ya Gitu. ada beberapa mungkin vlog, latihan, terus perkenalan juga dengan pemain-pemain baru. Dan satu lagi ya mungkin yang kita jadi sorotan dari Rans adalah mereka mengontrak lagi Syamsir Alam kemarin. Oh iya, Jadi Syamsir Alam. kemarin sempat beberapa kali main ya di Liga 2 kalau nggak salah, 3 kali main ya kalau nggak salah ya. Tapi akhirnya ini untuk Liga 1 dia merekrut lagi Syamsir Alam. Seperti apa nih kalau pandangan Muhammad? Syamsir Alam Syamsir Alam. sebenarnya pemain yang bagus ya. Mungkin karena dulu itu lama vakum, Yeah. jadi mungkin kurang sentuhan gitu loh. Iya, Kayak kurang sentuhan karena lama vakum. Dan mungkin setelah bergabung dengan Rans Cilegon apalagi di Liga 2 kemarin udah mendapatkan menit bermain, mungkin kayak bisa jadi kesempatan kedua untuk kayak comeback gitu loh, kayak membuktikan kan mungkin setiap orang tuh memiliki kayak kesempatan kedua dan untuk bisa dibuka kayak ajang pembuktian lagi gitu sih. Kayak ya nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya kayak gitu. ya, setuju sih. Kemarin itu sebenarnya memang masih banyak pertanyaan ya soal Syamsir Alam nih, banyak keraguan misalnya dari segi fisik karena dia lebih dari 5 tahun ya kalau nggak salah ya absen dan dia terjun ke bidang entertainment, terus dia kembali lagi ke menjadi pesepak bola profesional. Itu kan satu hal yang langkah besar juga buat dia. Nah kemarin kan Liga 2 sudah membuktikan dia akhirnya dapat menit bermain, itu kan artinya dia juga punya jiwa kompetisi ya untuk bisa masuk ke tim. Nah kita tunggu nih Liga 1 untuk kasta tertinggi musim depan, apakah dia bisa masuk lagi ke skuad utamanya Rahmat Darmawan. Oke nih, satu lagi dari Rans Cilegon FC soal yang kemarin kan sempet rame nih ya guys, soal dia mendatangkan Ronaldinho Ya. untuk turnamen pramusim ya sebelum Liga 1, entah itu trofeo atau turnamen apa yang kemarin direncanakan. Nah ini kayaknya perkembangannya belum kayak belum muncul lagi gitu ya. Mungkin kita akan tunggu ya nanti apakah akan jadi soalnya kan ini bakal ada turnamen pramusim juga kan. Seperti itu, apakah Ronaldinho datang di itu atau di turnamennya yang dibuat Rans sendiri. Kalau menurut Bagas gimana nih guys? Ya memang awalnya udah diumumkan kan, bahkan kemarin secara besar-besaran juga Ronaldinho akan datang ke Indonesia. Cuma memang sejauh ini belum tahu ya apakah dia akan tampil di Piala Turnamen Pramusim yang digelar PSSI yang di grup B sama di tuan rumah Samarinda ini kan, Trans tergabung di situ. Nah itu belum tahu apakah juga nanti ada rumor Rans membikin turnamen sendiri bareng Persis Solo, bareng Arema, bareng Persija, itu juga belum tahu. Kabarnya malah menunggu jadwalnya Ronaldinho nih yang saya dengar ya. Jadi mungkin ya Ronaldinho-nya ya nunggu dia kosong mungkin ya, jadi dia bisa datang ke Indonesia. Oke. Kalau bisa datangin Ronaldinho sebelum Liga 1 tuh kayak keren banget sih, kayak membuat euforia supporter makin naik, apalagi nanti kan kemungkinan ada penonton lagi kan ya. Kalau lebih keren sih main untuk ini ya di Piala Presiden ya. Jadi akan banyak ya pertandingan, misalnya dia membela Rans Nusantara nanti bisa beberapa kali ya, bahkan di penyisian kan bisa 3 pertandingan. Nah apakah itu bisa ataukah hanya cuman sekedar main untuk charity aja? Ya juga mungkin bisa juga kayak gitu. Itu sih menarik sih kedatangan Ronaldinho untuk menyambut kayak musim baru. Seperti kan
kita udah lama nih di Liga 1 tuh kayak nggak kedatangan kayak pemain-pemain bintang gitu loh. Iya. Kayak waktu Liga 1 kan musim 2017 kan masih ada marquee player tuh, masih ada Essien, ada Sissoko. Itu tuh hype-nya tuh tinggi gitu loh. Tapi setelah itu mulai agak menurun ya, kayak gitu. Dan ini juga kan karena pandemi ya. Jadi setelah benar. ini fase selesai dari pandemi, kita mulai kedatangan pemain-pemain bintang lagi nih. Kemarin kan ada Mesut Ozil. Dan kita bisa untuk Ronaldinho berarti nextnya ya. Berarti walaupun kemarin Mesut Ozil sempat ini ya dirumorkan ke Rans. Tapi ternyata kan ada agenda dia jadi brand ambassador salah satu apparel asal Inggris kan gitu. Jadi rumornya ini ya mental ya mungkin. Ya karena si Ozil sendiri kan ditanyain malah jawab Bali United tuh kalau ada kemungkinan main di Indonesia gitu. Iya kan. Gitu. Dan dia kan juga masih ada kontrak di Fenerbahce gitu. Dan mungkin harganya juga masih mahal. Ya, itu sih mungkin yang paling utama dari sisi gaji dan transfer ya, karena kan masih terikat kontrak, jadi Rans harus transfer dari Fenerbahce. Mungkin itu aja Bola Supporter, kita membahas soal Rans Nusantara FC yang sekarang jadi sorotan lah terutama untuk ini ya, tim promosi. Selain ada juga Persis Solo dan Dewa United. Betul. Kita sampai di sini dulu. Saya Bagas. Saya Meta. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap subscribe channel bolasport.com. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.